Riko Sima, nyalakan kamera Anda. Silakan Riko. Bikin apa lagi lah kau itu dis? Silakan kamera nyalakan dulu Riko. Kau itu Oke, bikin Riko, apa lagi kamu sudah kau? nyimak? Sudah nyimak? Bikin ya. Oke, Riko. Sebelum Muhammad ke Gua Hira, kemana dia beribadah? Ke Kau Masjid bagusin dulu Al-Aqsa. sinyalmu. Sinyalmu kau bagusin dulu. Setahun kau jawab pertanyaan saya. Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik, ada Daeng Sahrul. Ya, Daeng Sahrul, silakan nyalakan kamera Anda. Di sini. Apa kareba? Daeng Iya, Sahrul. Ya, kenapa itu Edis yang kau selalu bilang itu? Saya tanya belum kau jawab, Daeng Sahrul. Ya, tunggu dulu Edis. Kau Apa nih. kabar Daeng Sahrul? Oke, bagus. Daeng Sahrul, kenapa kepalamu tidak ada lehernya? Coba naikkan. Ini saya ini. Begitu kita diskusi. Jangan kau lari kemana-mana. Oke. Karena Daeng kamu itu Sahrul, selalu ditunggu. Daeng Sahrul, dengar. Kau dengar dulu, biar kau jawab dulu pertanyaanku, Daeng Sahrul. Dengar. Oke. Orang Kristen ke gereja, orang Hindu ke pura, orang Buddha ke wihara, orang Islam ke masjid. Pertanyaan saya, sebelum Muhammad berumur 40 tahun, kemana dia pergi? Ke kelenteng kah? Atau kemana? Maksudnya 40 tahun. Sebelum dia umur 40 tahun, 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 30 tahun, kemana dia pergi? Apakah dia seorang ateis? Boleh saya bicara? Silakan. Apakah Anda sudah tahu sejarahnya kah? Apakah sudah tahu perjalanannya? Menurut buku-buku sirah yang saya baca dan menurut hadis-hadis yang saya baca, Muhammad itu biasa pergi ke Mekah dan disimpulkan dia adalah seorang penyembah berhala bersama kaum dan puaknya. Itu pendapatnya mana? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik. Ya, begitu. Kita akan tunjukkan dalil-dalilnya. Iya, sampai ya. akhirnya dia akan menggantikan agama Quraisy itu dicampur aduk dengan Yahudi dan Nasrani. Baik. Kan sabar ya. Santai-santai kita kok ya. Santai ya. Oke, baik. Banyak penonton ini, 11 orang ini. Banyak kawan saya ini yang nonton sama saya juga ini. Mana sudah Edis? Ya, sabar. Sabar. Saya sedang menunjukkan. Nih. Lihat ya. Aku mau tahu. Di hadis kah itu? Sabar. Iya, di hadis juga ada ya, nih. Nih ya. Di dalam Al-Qur'an ada. Di dalam buku. Kan ini umur sebelum 40 tahun. Gimana sih? Iya, oke. Al-Qur'an kan sesudah 40 tahun. Ya, buka saja dulu, kita mau tengok. Baik. Saya tunjukkan. Nih ya. Ini bagaimana Muhammad mendamaikan kubu-kubu yang bertikai di Ka'bah. Nih. Itu apa itu, Edis? Tenang. Ini apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pemugaran Ka'bah? Perhatikan. Nih. Ka'bah itu memang tongkrongannya gimana? Kita bacakan ya. Kita bacakan. Nih. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad saat pemugaran Ka'bah? Sebentar, ini banyak iklannya. Sabar ya. Sabar. Ini banyak iklannya. Sebentar, banyak iklannya. Sabar. Iklan. Saya tunjukkan dulu ya. Nih. Bagaimana Muhammad
bagaimana Muhammad dia mendamaikan pihak-pihak yang bertikai pada waktu itu. Ya. Bagaimana Anda ini? Saya tunjukkan kok Anda malah tertawa. Nih. Ketawa itu orang di bawah nonton kau itu. Ketawa. Oke lanjut. Oke lanjut, aku diam. Menghibur diri dia. Ya bukan aku malu, bukan aku Kenapa tertawa, kau malu. menghibur diri? Kau jangan menghibur Karena kamu diri. tidak jelas. Perhatikan. Tidak jelas kamu. Perhatikan ya. Oke. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, Makkah pernah dilanda banjir bandang hingga akhirnya diprakarsai oleh Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Muqzami. Setelah melihat tidak terjadi apa-apa terhadap Walid, akhirnya dilakukan perubahan dan perenovasian Ka'bah. Perhatikan. Pemimpin proyek ini adalah seorang arsitek berkebangsaan Romawi bernama Bakum. Tatkala pengerjaan sampai pada peletakan Hajar Aswad, setiap kabilah berselisih tentang siapa yang paling berhak mendapatkan kehormatannya meletakkan tempat Ka'bah itu, tempat batu Hajar Aswad. Dan pertikaian ini berlangsung sampai 4 atau 5 malam. Bahkan semakin meruncing hingga hampir terjadi peperangan. Hingga datanglah Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan menyelesaikan dengan satu cara, yaitu menjadikan fokus perkara kepada siapa yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Nah, mereka masjidnya di sana nih, di tempat penyembahan berhala itu, ya. Di mana deh Muhammad di situ menyembah? Nanti tenang. Oke, Saya bacakan dulu, lanjut. ya. Tawaran ini diterima semua pihak dan atas kehendak Allah, Rasulullah yang pertama memasuki pintu masjid. Jadi Rasulullah itu memang dia tempatnya di situ. Namanya nyembah di situ mana tertulis. Oke, Siapa yang menulis itu? Ka'bah tempat apa pada waktu itu? Yang menulis itu siapa? Saya tanya kau. Menulis itu siapa? Yang menulis itu siapa? Jadi Anda tidak percaya? Malu kau nih. Tidak percaya? Jadi bikin malu kau ini pelawat punya bahasa. Jadi tidak kamu yang percaya? menulis itu siapa? Bukan saya tidak percaya, yang aku tanya kamu ya siapa yang menulis? Mampus kau. Tatkala semua Meninggal kabilah dunia, melihat saudara. Rasulullah yang pertama masuk pintu masjid, mereka berseru, Siapa yang inilah menulis? Al-Amin, orang yang amanah. Kami rela, inilah Muhammad. Dan ketika beliau mendekati semua orang yang sudah berkumpul dan diberitahukan bahwa Rasulullah menjadi orang yang memutuskan perkara, Rasulullah minta sehelai selendang dan meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengahnya. Lalu meminta kepada semua kabilah untuk memegang tiap ujung kain dan mengangkatnya sampai ke tempat semula. Inilah cara Muhammad mendamaikan puak-puak yang bertikai ini. Dari mana rujukannya ini? Perjalanan hidup Rasul yang agung Muhammad dari kelahiran hingga detik-detik akhirnya. Mana dia menyembah di situ berhala? Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri. Siapa yang menulis itu? Ini karya Siapa yang menulis? Syekh Syarifur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ulama kalian, mau kalian anuin, mau kalian tempeleng ulama kalian ini. Hah? Di mana di situ? Di mana di situ? Saya balikan dulu kamera saya. Tenang. Saya balikan dulu kamera saya. Bagaimana gambarnya Muhammad? Bagaimana cara Muhammad mendamaikan? Nih. Bagaimana cara Muhammad mendamaikan? Nih. Setiap puak memegang ujung kain. Siapa yang menulis itu? Nih, ini yang dilakukan Muhammad nih. Dia mendamaikan puak-puak yang bertikai, ditaruhnya lah batu Hajar Aswad ini. Begini cara Muhammad. Jadi Muhammad itu memang sudah biasa ke Ka'bah. Nah, sekarang pertanyaannya, Ka'bah sebelum Rasul, Ka'bah sebelum kenabian. Siapa yang menulis itu?
Kau nonton 12 orang ini penonton ini lawa saja Edis ini. Kalau Edis ini yang lawa main-main saja. Bagaimana Ka'bah sebelum Muhammad jadi nabi? Ka'bah sebelum Muhammad jadi nabi tempat penyembahan berhala. Nih, saya tunjukkan. Siapa yang menulis tadi itu? Oh, Yang dia aku tidak tanya, tahu yang bahwa Muhammad nabi Ka'bah tempat penyembahan berhala sebelum Muhammad jadi nabi. Makanya Muhammad di itu mana di situ bekerja. tertulis? Nih, perhatikan. Tertulis di mana di situ Nabi Muhammad menyembah berhala? Tidak ada Baik, tertulis di situ. baik, baik, Jangan kau baik, menyebut. baik. Hah? Nih, perhatikan. Respect Ini Kompas lawan ya, ini. nggak main-main nih. Kompas, perhatikan. Siapa yang menulis itu? Siapa yang menulis? Sejarah yang menulis Ka'bah siapa? dari masa ke masa. Nah, perhatikan. Siapa yang menulis? Ka'bah Siapa yang menulis? sebelum di masa kenabian, tempat apa dia Ka'bah itu? Nih, Ka'bah Nah. sebelum era Islam. Nih, sebelum Islam Siapa yang datang menulis? dan disebarkan oleh Nabi Muhammad, Ka'bah merupakan bangunan suci yang dikelilingi oleh apa? Oleh apa? Berhala. Berhala. Betul. Di mana Nabi Muhammad ke situ Berhala. Nah, ada datanya. makanya saya bilang, setelah sebelum Muhammad jadi nabi umur 40. Balik kamera kamu itu, saya tanya kamu. Balik dulu kamera saya. Balik dulu. Nah, sebelum Muhammad umur Di mana di 40, dia kan belum menerima wahyu, betul? Maksudnya, Oke, tapi dia sudah biasa ke Ka'bah, betul? kamu tadi menyembah Nabi Muhammad itu berhala di mana datanya? Terus Tidak ngapain ada dia ke tertulis Ka'bah? di situ. Dia ngapain ke Ka'bah? Disco dia. Dia ke Ka'bah ngapain? Nah, Ka'bah itu adalah tempat penyembahan. Bagaimana mungkin Muhammad di sana dia cuman main disco? Dia pasti tidak ikut di ada sana. datanya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan di situ. Ngapain? Nyembah Tidak ada berhala. Deng. Ngapain orang pergi ke masjid? Sholat. Oke, tidak perlu dijelaskan di situ kalau dia sholat. Kalau ke masjid, apalagi rutinitas pasti dia sholat. Sekarang, Ganti-gantian. tenang. Ngapain orang pergi ke Ka'bah? Takut Pak Idris. Tenang. Aku yang tanya lagi kamu. Ngapain Sudah orang dijawab. pergi ke Ka'bah? Ya sudah kamu jelaskan tadi. Oke, sekarang aku lagi giliran saya. Ngapain giliran orang saya. pergi ke Ka'bah? Iya, pergi di sana lah sholat. Ngapain? Sholat lah di sana. Oke, sholat. Sebelum Muhammad jadi nabi, itu tempat penyembahan berhala, betul? Kontol kau. Jangan Pak Cuk. Sudah saya bilang, orang Islam kalau diajak debat bahas agama, maka keluarlah kata-kata mutiara yang sangat islami. Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam itu nggak bisa dibahas-bahas agamanya, yang ada keluar celurit. Diam tadi. Kenapa? Orang Islam itu memang tidak akan mungkin bisa membahas agamanya. Iya, ganti-gantian boleh. Oke, sekarang saya tanya, ngapain Muhammad pergi ke Ka'bah? Apakah dia Dari tadi disco? kamu bertanya itu. Ngapain Sembahyang, Muhammad pergi ke Ka'bah, sholat. Daeng? Ngapain? Di sana dia sholat. Oke, Sembahyang. sebelum dia jadi nabi, Ka'bah tempat apa? Sebelum jadi nabi memang di situ ada berhala, tapi bukan Nabi Muhammad itu menyembah berhala. Di mana katanya di situ? Terus dia nyembah siapa di sini? Dia masuk ke rumah penyembahan berhala, betul? Tapi tidak ada datanya di situ tertulis Nabi Muhammad Tidak menyembah ada berhala. datanya. Baik, saya tunjukkan ayat Quran. Saya akan menunjukkan ayat Quran yang menggambarkan bagaimana Muhammad sebelum dia diangkat jadi nabi. Perhatikan. Di dalam surat Abasa ayat yang keempat, saya tunjukkan. Sebelum Muhammad jadi nabi, ngapain dia? Apakah dia mengerti dengan kebenaran? Saya tunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang penyembah berhala. Bisa-bisanya Anda katakan Muhammad itu tidak pernah menyembah berhala. Nih, saya ada tunjukkan. datanya, di mana ada datanya? Carilah di dalam Al-Quran kalau Saya ada. balikan dulu kamera Di saya. hadis itu kamu cari. Saya balikan dulu Tidak kamera ada, saya. kita santai Baik. diskusi. Baik, Jangan di kamu dalam surat lewat situ. surat Ad-Duha ayat yang keempat. Parah. Ya.
Apa dikatakan di sini? Baik. Biar saya ngadapi nih. Tenang saja ini orang. Bukan di dalam surat Ad-Duha tidak ada emosi. Dikatakan bahwa Muhammad itu adalah seorang dengan baik. Nih, karena kita Ad-Duha ayat yang ke-6. Nih perhatikan, Ad-Duha ayat yang ke-6. Perhatikan. Oke. Surat Ad-Duha ayat yang ke-6. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Lihatlah terjemahannya dirubah oleh orang-orang Islam. Lihat. Apa di sini dikatakan? Dikatakan bahwa Muhammad nih, dan dia mendapati kamu sebagai seorang yang bingung. Kata bingung ini dikatakan dolan. Ini sama dengan ayat surat Al-Fatihah, ya, dikatakan walad dolin. Janganlah tunjukkan kami ke jalan yang sesat. Nih. Kita bacakan tafsir Kementerian Agama ya. Bacakan tafsir Kementerian Agama. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat yang ke-7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar? Pertanyaan saya, sebelum Muhammad umur 40, dia tahu akidah dan hukum yang benar nggak? Itu umur berapa itu, Dis? Di mana di situ Nabi Muhammad menyembah berhala? Tunjukkan datanya. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang dolan? Dolan ini sesat. Karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Lalu dia memberikan petunjuk melalui wahyu dan membimbingmu sampai akhir hayatmu. Perhatikan. Umur berapa di situ dia bingung? Sebelum umur 40. Umur berapa? Sebelum 40. Artinya umur 0 sampai 39. Sebelum 40 umurnya berapa? 3 tahun 0 sampai 39. Hah? 0 sampai 39. Tertulis di mana? Ya sebelum umur 40 ya 0 sampai 39 lah Abdul. Kok tertulis di mana? Oke, umur berapa Muhammad dapat wahyu? Tertulis di mana? Selesaikan dulu baru berlari ke sana. Di mana nih Muhammad menyembah berhala? Sudah. Kau lebih bagus kau sana. Kau pergi sana main-main sama. Main-main adu cupang sana. Nah, kau tidur di sana. Bagaimana mungkin kamu pura-pura tidak tahu? Ya sebelum umur 40 artinya umur 0 sampai 39. Mana sih dia nih? Aduh. Kok susah sekali sih kalian ini mengakui bahwa memang Muhammad itu adalah orang yang bermasyarakat. Kau pikir Muhammad itu dia hidup sendirian di hutan begitu? Tidak, Muhammad itu seorang yang aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan dia itu orang yang dikenal di masyarakatnya. Makanya digelari Al-Amin. Dan dia pergi ke Ka'bah bersama dengan orang-orang Quraisy. Ngapain di Ka'bah? Maksudmu Muhammad disco di sana? Disco? Oke, kita kasih naik Oke, ini ada 2 muslim saya naikkan ya. Oh, 1 muslim Pak Rizal dan Pak Cakra. Oke. Silakan nyalakan kamera. Kita kajian akademis nih. Sebentar, saya naikkan Pak Cakra dulu ya. Rizal, halo Rizal. Suaramu menggema Rizal. Ya, halo. Menggema suaramu balik ke sini. Bentar. Ya Pak Cakra, selamat malam Pak Cakra, apa kabar? Selamat pagi Pak Cakra. Selamat malam kawan-kawan semua, selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik Pak Cakra, ya. Oke. Jadi kita hari ini mau tinjauan akademis agama Muhammad sebelum ke Gua Hira. Nah, kita tahu ya, saya mau tanya dulu sama Rizal, karena Rizal yang muslim nih. Rizal,
sebelum Muhammad umur 40, dia kan belum jadi nabi, betul? Ya, betul, Des. Tapi bentar dulu, sebelum kita ke sana, aku ada satu hal yang penting aku sampaikan. Ya, di sini sebentar, aku minta waktumu sebentar. Kau ada di posisi mana ya? Agar jangan nanti aku berdebat dengan orang yang nggak punya agama. Masalahnya, Des, di sini, ya. Sebagai warga negara Indonesia, aku merasa terhina dengan ucapanmu yang mengatakan sekolah tinggi teologi itu sebagai sekolah tolologia. Ini kau harus konfirmasi dulu. Ini Rizal ini berusaha ingin mengalihkan perhatian. Ini Rizal. Bukan mengalihkan. Ya. Bukan mengalihkan Rizal, perhatian. Itu jadi, bukan urusanmu, tenang. Rizal. Rizal. Enggak, bukan. Saya sudah mengundang sebentar. Mau saya jawab kan? Poinmu sudah saya dapatkan. Poinmu sudah saya dapatkan. Begini Rizal, itu tantangan saya atau jawaban saya kepada doktor, profesor, doktor apa yang titelnya banyak sekali tuh Deki Gadas. Jadi biarkan saya, itu urusan saya dengan Deki Gadas. Katanya Edis tidak pernah sekolah teologi, tidak punya kredensi, tidak punya ini, tidak punya itu, tidak pernah sekolah teologi ya. Makanya saya bilang, ya, sekolah itu bukan tanda, ijazah itu bukan tanda orang pernah berpikir. Ijazah itu tanda orang pernah berangkat sekolah. Nah, itu urusan saya dengan dia. Sekarang kita membahas ini Rizal. Sebelum Muhammad jadi nabi atau dikenal dengan dalam agama Islam itu diistilahkan masa fatroh atau masa kekosongan. Nah, Rizal, dulu, Rizal ya. Bisa tenang nggak Rizal? Bukan, bisa tenang? Bukan masalah tenang. Bisa ya. tenang Rizal? Masalahnya terima kasih. Yang kau hujat itu, yang kau tantang itu bukan Baiklah. Orang per orang. Baik, kalau gitu ini Rizal kau di bawah sana ya, karena kau bukan. malu sana jadi panas. Dia ingin mengalihkan perhatian. Ya, Pak Cakra, ini kajian yang sangat menarik Pak Cakra. Ya, benar, Pak Cakra sebagai seorang yang semuanya, ya. mendalami agama Islam dan asli Aceh Pak Cakra ini ya. Jadi orang-orang Aceh, penonton Aceh, saya sarankan untuk follow Pak Cakra. Follow, ikuti Pak Cakra supaya kalian mendapat pencerahan. Ya, silakan. Untuk teman-teman Aceh, karena Pak Cakra ini sering mengadakan diskusi dalam bahasa Aceh dan bersama orang-orang Aceh. Ya, Pak Cakra, kita sedang membahas nih agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hira. Silakan Pak Cakra. Sepengetahuan Pak Cakra sebelum ketika Pak Cakra dulu masih Muslim, silakan. Ya, benar. Terima kasih Mas Edi. Shalom buat semuanya. Shalom yang di bawah. Terima kasih sekali atas kesempatan. Ada dua dimensi yang saya tahu, yang saya dapat, yang saya kumpulkan ya dari background Muhammad. Jadi sebelum dia beragama Islam, ya Muhammad ya orang sesat itu menurut pengertian Al-Quran. Ya orang sesat itu menurut pengertian Ahlus Sunnah, bukan apa yang saya katakan. Ini menurut terjemahan Ahlus Sunnah yang mereka pegang sendiri. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi ada didiskusikan persoalan Ka'bah. Jadi Ka'bah itu memang berhala. Jadi orang Islam tidak bisa mencoba mengkelabui atau membubuhkan nama lain selain berhala. Memang berhala secara kenyataan. Karena kenyataanlah yang bisa menunjukkan esensi apa itu batu Hajarul Aswad dan Ka'bah. Ya, esensinya itu dalam agama Islam itulah yang disembah umat. Nah, ada argumen filosofis argumen di belakangnya itu, oh ini adalah untuk mempersatukan umat, bukan bermaksud untuk menyembah. Argumen itu persoalannya tidak mendasar sama sekali. Nah, kemudian lebih mendalam lagi, kalau memang dalam Islam itu dianggap Tuhan itu ada di mana saja, ya kan, di belahan mana, di bumi mana saja, maka tidak perlu sembahyang itu harus menghadap ke sana.
Jadi banyak sekali dimensi di dalam persoalan pengertian solat yang dimengerti oleh Muhammad ternyata sangat keliru. Artinya Muhammad yang ada dalam agama Islam salah paham tentang persoalan definisi solat yang ada dalam Al-Quran. Lebih jauh lagi, ini agak sedikit dari sisi lain persoalan Muhammad. Ternyata yang saya lihat, kata Muhammad yang ada dalam Al-Quran itu bukanlah definisinya atau maknanya Nabi Muhammad yang ada di dalam agama Islam atau yang dianut oleh umat Islam kebanyakan orang Sunni dan orang Syiah. Jadi artinya Muhammad yang ada dalam syariat Islam atau dalam agama Islam tidak lebih daripada fiksi. Tidak lebih daripada itu. Nah, ini menurut keterangan kitab hadis sendiri dan juga sehingga dalam hal ini Al-Quran sendiri menolak konsep Nabi terakhir. Dalam Al-Quran tidak ada istilah Nabi terakhir atau the seal of the prophets. Tidak ada konsep itu. Nah, artinya ketika Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir, maka Al-Quran menolak konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, termasuk Islam itu sendiri. Jadi Al-Quran menolak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad termasuk hukum Islam yang sering saya bahas persoalan syariat Islam. Nah, jadi kembali kepada background Muhammad itu tadi, jadi memang sangat bermasalah melihat dari sisi literatur orang Islam itu sendiri persoalan latar belakang Nabi Muhammad dan juga misi dia membawa Islam itu kemana. Ternyata Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukan kepada pencerahan, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas dan produktivitas, bukan kepada spiritualitas, dan juga bukan kepada moralitas. Nah, itu persoalannya. Jadi setelah dia sendiri menurut keterangan orang Ahlus Sunnah, bahwasanya sebelum dia masuk Islam adalah orang sesat, setelah dia masuk Islam, dengan membawa nama Islam, ternyata Islam itu bukan kepada rahmatan lil alamin seperti yang dimaksud. Nah, itu dulu. Mungkin ini bisa kita jabarkan panjang lebar nanti. Mungkin kawan-kawan ada di bawah yang ingin bertanya atau baik. Kita coba undang ya, apalagi teman-teman yang dari Aceh. Coba teman-teman yang dari Aceh coba naik kemari. Supaya Aceh ini mendapatkan pencerahan. Ayo teman-teman yang dari Aceh, yang berbahasa Aceh, para penonton yang dari Aceh silakan yuk. Coba nih, si Rijal naik lagi nih. Cuman Rijal bukan Aceh, dia Padang dia. Ya coba Rijal, fokuskan dulu Rijal. Yuk. Rijal, sebelum Muhammad jadi nabi, atau sebelum dia umur 40 tahun, betulkah disebut di dalam dunia Islam itu disebut masa fatroh atau masa kekosongan? Betul atau tidak? Gak ada. Di dalam Islam gak mengenal masa kekosongan. Cuman ada pembelotan-pembelotan ajaran yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti ini, si Cakra ini. Ini adalah Paulusnya masa kini. Ya. Baik. Apakah yang masa fatroh itu sebentar? Masih terbagi. Bentar dulu. Aku ya, kau bertanya, aku jelaskan. Ya. Silakan. Masih ada ajaran-ajaran yang kafah, ajaran-ajaran yang hanif di dalam orang-orang Arab pada masa itu. Ya, contohnya banyak sekali. Ya, diajar kakek Nabi kami itu masih tidak pernah menyembah berhala. Bahkan Nabi kami pun nggak pernah menyembah berhala. Cuman ada orang-orang penyesat. Seperti Paulus tadi yang menyesatkan banyak orang dengan ajaran-ajaran biadabnya, dengan ajaran-ajaran pagannya itu. Itulah kerjaan orang-orang penyesat tadi. Jadi ada orang-orang baik, orang-orang yang masih menyembah Tuhan yang satu, masih menyembah Tuhan yang wahid, dan orang-orang yang menyembah berhala itu tercampur di sana. Ya, jadi Nabi kami di sana. Sudah Rijal? Kau belum selesai, aku kau tanggapi. Ya, silakan. Kau kemana-mana, kau lari kemana-mana. Kau lari ke Paulus, kau fitnah terus Paulus. Kenapa kau benci sekali sama Paulus, Rijal? Apa salah dan dosanya Paulus sama kau, Rijal?
Allah pun tidak berani membuka mulutnya ngomongin Paulus. Muhammad pun tak berani ngomongin Paulus. Kenapa kalian benci sekali dengan Paulus? Herman, saya dengan Rijal. Begini, sebentar Rijal, ya, sebentar. Paulus sebentar. itu Tadi kamu saya tanya, mengajarkan sebentar, kesesatan. Rijal. Rijal, tadi kamu saya tanya, apa itu masa fatroh? Kamu bilang tidak ada masa fatroh, betul? Tidak ada masa fatroh itu, masa kekosongan itu. Baik, apa ini? Pengertian masa fatroh, apa fatroh ini? Dis, ya Aduh, Rijal. Kau di sana, Dis, ya kau dengar dulu. Aku kan saya sudah bacakan dulu sama kamu, tadi. sebentar. Saya bacakan dulu sama kamu. Bentar Pengertian dulu, masa kau fatroh, mau bertanya. periode sebelum kenabian Muhammad. Nih, saya bacakan kepada kamu. Masa fatroh adalah masa di mana tidak ada nabi ataupun rasul yang diutus untuk membimbing umat manusia setelah wafatnya Nabi Isa. Nah, dikutip dari buku sejarah Islam dari masa klasik hingga modern oleh Abdul Aziz, nih dijelaskan bahwa masa ini berlangsung selama beberapa abad hingga datangnya Islam melalui Muhammad. Masyarakat Arab pada masa ini hidup dalam kepercayaan yang menyimpang dari ajaran tauhid yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, dikatakan, dikutip dalam buku peradaban Arab pra-Islam dan seterusnya, bangsa Arab percaya bahwa berhala-berhala yang mereka sembah dapat memberikan perlindungan dan keberkahan dalam kehidupan mereka. Hal ini menyebabkan ketergantungan kuat pada kepercayaan animisme dan politisme. Masa fatroh ditandai oleh berbagai aspek kehidupan yang semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Nih, jelas nih. Ketimpangan sosial, hukum, dan seterusnya. Ini dikonfirmasi oleh Al-Quran. Di dalam Quran, surat Abasa, ayat yang ke-7 nih. Ini surat Abasa ayat ke-7. Pak Cakra tahu ini? Coba Pak Cakra, coba dibacakan Pak Cakra. Saya susah nih lihatnya. Edis, itu bukan Abasa, itu Ad-Duha. Ad-Duha, ya, maksud saya. Ad-Duha ayat 7. Surat Ad-Duha begini, Dis, ya, itu makanya dia dikatakan wa wajaqada dolan fahada. Jadi Muhammad didapati sebagai seorang yang dolan, seorang yang sesat. Dia tidak mengerti akidah nih. Di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, perhatikan. Nih, atau dalam kitab Ibnu Katsir nih, ini panjang bener kitab Ibnu Katsir menguraikannya. Lihat nih. Diriwayatkan dari Al-Asad bin Qais. Dia berkata, aku mendengar Junub berkata bahwa Nabi Muhammad mengalami sakit selama 1 atau 2 malam hingga beliau tidak melakukan qiyamul lail. Maka datanglah kepadanya berkata, wahai Muhammad, menurutku setanmu itu tidak lain telah meninggalkanmu. Nih, ya kan jelas nih. Muhammad di sini dikatakan sebagai seorang yang tidak mengenal syariat. Perhatikan nih, lihat nih. Tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Coba, sebelum Muhammad jadi nabi dia tahu hukum dan akidah yang benar nggak? Dis, kau jangan tafsir Al-Quran itu sesuai dengan hawa nafsumu. Ini siapa yang tafsir? Saya atau Kementerian Agama? Bukan, kau bingung itu kau tafsirkan sebagai orang yang sesat tadi. Ya sudah, bukan dia mengerti itu. Hukum dan ya? dia mengerti hukum dan akidah nggak? Mengerti, dia mengerti Tuhan yang tauhid, Tuhan yang satu. Belum tidak mengetahui mungkin. Akidah dan hukum kok. Iya, akidah dan hukum. Oke, maka dia udah mengerti datanglah belum? hukum-hukum baru, Dia mengerti hukum dan syariat yang akidah baru. Kau bisa, aku bisa ngomong nggak menjawabmu? Enggak, saya tanya dulu. Menurut tafsir dulu. Kementerian Kau takut Agama, sebentar. Belum saja ini. Menurut tafsir ada 15 Kementerian orang. Agama, Rijal. Menurut tafsir ada Kementerian Agama, 15.000 apakah orang. dia mengetahui akidah dan hukum yang benar? Saat ini ada 15.000 orang yang lagi menyaksikan ini, Dis, ya. Aku menjawab saja, ya. Aku menjawab saja. Kau nggak beri aku kesempatan, jangankan untuk bertanya, untuk menjawab saja. Kau tidak mengizinkan aku berbicara dengan leluasa.
Apalagi ketika aku counter attack, aku bertanya kepadamu. Rijal, mungkin kau sudah kijang-kijang kenapa kau atau lari kencing di kemana-mana? celana. Pertanyaan saya, apakah Bukan dia lari sebelum Muhammad kemana-mana. jadi Nabi mengerti akidah? Itu kau kan berkata tadi yang sesat. Dia mengerti akidah dan syariat yang benar. Itu makanya turunlah syariat Iya, aturan berarti baru sebelum turun berlaku. syariat itu, dia berada di jalan yang benar nggak? Berada, karena dia tidak menyembah Tuhan yang tiga atau tidak menyembah Tuhan Kau yang tidur di bawah sana, Rijal. mindset. Iya, tidur kau di bawah betul, sana. Ini memang susah sekali ya. Pak Cakra, sangat sulit mengakui, sangat sulit membuat orang Islam mengakui bahwa Muhammad itu memang didapati sebagai orang yang sesat. Itu Ustadz sendiri yang ngomong. Ustadz Effendi Usman, asal Jawa Barat, itu Ustadz yang sangat terkenal. Itu pernah mengeluarkan satu statement yang jujur. Tapi ya kalau jujur ya seperti biasa. Nih ya, pernyataan nih. Ustadz Effendi, nih ya, Effendi Usman. Apa kata dia? Ini Ustadz terkenal dari Jawa Barat. Perhatikan ya. Dia ngomong begini, Muhammad itu didapati seorang yang dolan. Perhatikan. Setelah kemudian bersyukur sudah berhijrah. Karena setiap kita teh bodoh. Ada di Quran surat Waduha itu dolang fahada. Setiap orang itu sesat awalnya. Dolang fahada. Muhammad termasuk. Maka kalau ada yang muludan, ini memperingati apa ini? Memperingati kesesatan Muhammad. Kenapa Ustaz wawaniana nyebut Muhammad sesat? Tidak ke orang maka begitu nyawana naon atuh. Jati mau fa'awa wajadaka dolang fahada. Arti wajadaka dolang fahada itu naon Ustaz? Wajadaka dolang fahada, dan ketika Allah mendapatimu dalam keadaan sesat. Sesat. Ya, silakan Pak Cakra. Ya. Itulah salah satu dimensi yang banyak tidak dimengerti orang Islam. Ketika kita tunjukkan persoalan itu, sering diskusinya baur ini ya, tidak terlalu dihiraukan tentang persoalan apakah esensi Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam itu benar Nabi seperti yang dimaksud. Nah, tadi ayat itu yang ditunjukkan Mas Edi tentang bahwasanya belakangan Nabi Muhammad atau background Nabi Muhammad sebelum dia mendapatkan Islam, dia adalah sesat, adalah bagian daripada yang menunjukkan esensi kenabian Nabi Muhammad itu sendiri dipertanyakan. Nah, kalau dalam agama Islam Nabi sendiri tidak bisa membentuk perangai atau sikap dirinya sebagai Nabi. Nah, ini yang membuat konsep aswatun hasanah dalam agama Islam tidak jalan, termasuk ya konsep rahmatan lil alamin. Oke, saya sapa dulu sebentar. Ya. Ada Ilham Akbar. Halo Ilham Akbar. Muslim, Bang? Ilham Akbar. Videonya nggak nampak nih. Oke, Ilham Akbar mungkin belajar dulu ya cara naik ke TikTok ya. Memang agak sedikit. Ya, silakan lanjutkan. Kita sambil mengundang yang Muslim ya Pak Cakra ya. Supaya apa? Supaya kita tidak terkesan itu membicarakan Islam di belakang begitu. Ya. Karena apa? Karena nanti kesannya itu seperti orang Islam tidak diberikan kesempatan. Padahal udah kita kasih naik, ngomong pun mereka tidak mampu gitu loh. Ngomong aja mereka udah nggak bisa. Nah, ini yang jadi masalah. Oke, coba ya saya kasih naik lagi ini, coba yang Muslim ya. Terutama Muslim-Muslim yang dari Aceh ya. Karena ini Pak Cakra ini biasanya kajian-kajiannya berbahasa Aceh. Mengajak orang-orang Aceh untuk berdiskusi seputar Islam. Oke, sebentar ya, saya naikkan dulu. Sebentar ya Pak Cakra ya. Oke. Apakah ada di sini seorang Muslim yang asalnya dari Aceh? Coba kita kasih naik, ada Mursid. Mursid. Ya, Mursid, selamat
malam. Mursid. Halo Mursid. Ya sudah, mereka ketakutan Pak Cakra. Ya nggak apa-apa lah. Islam ketakutan memang kalau disuruh bahas agamanya. Ya silakan Pak Cakra. Ya. Itulah yang selama ini saya gugat, saya angkat ke permukaan. Persoalan esensi kenabian Nabi Muhammad dalam Islam itu apa benar seperti yang diklaim. Nah, banyak sekali dimensi-dimensi kenabian yang ada di dalam tradisi Islam, baik itu kita lihat dari hadis, dari asbabun nuzul, dari sirah Muhammad dan literatur lainnya, termasuk dari tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali dan para mazhab. Nah, banyak sekali dimensi yang sangat bermasalah, di mana salah satunya kan kenabian Nabi Muhammad kan diklaim untuk membawa perangai orang Islam kepada orang baik-baik dan jangan menyembah berhala. Kan dua itu yang paling salah di antaranya yang paling utama ya. Ya. Ternyata yang diwajibkan dalam Islam itulah menyembah berhala Ka'bah. Termasuk ya batu Hajarul Aswad. Nah, orang Islam bisa membuat banyak argumen filosofis di belakangnya, tetapi argumen filosofis yang dituangkan itu seperti saya katakan tadi sangat bermasalah karena di dalamnya itu tidak mengandung dasar-dasar yang memang mengandung ini nilai-nilai spiritualitas dan moralitas, apalagi kalau dilihat dari arkeologi sangat tidak masuk akal. Nah, kemudian di sisi yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad dijanjikan untuk membawa umat Islam kepada orang baik-baik. Ternyata ritualitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu naik haji dan umrah dan lain-lain, ternyata semua itu tidak bisa membawa umat kepada orang baik-baik atau golongan baik-baik. Nah, terutama tentang kejujuran secara intelektual ya. Kalau kaum muslimin, ini makanya selama ini saya ajak kawan-kawan yang Islam secara intelektual, kalau para cendekiawan muslim tidak bisa berani jujur secara intelektual apa yang mereka tahu dan apa yang sesungguhnya mereka tidak tahu, maka Islam itu sendiri bermasalah kalau mengajak dan menginspirasikan umat untuk menipu demi agama. Terutama dalam persoalan syariat Islam ini yang sangat ketara. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad ini diklaim sebagai aswatun hasanah dan ternyata syariat Islam tidak bisa mengajak umat ke situ, ke dalam dunia yang demikian, tidak mungkin pun. Baik, tapi malah menjadi kepada kehancuran ya. Oh ya, betul sekali. Oke lah, oke, pesannya sudah kita tangkap Pak Cakra. Dan teman-teman sekalian, ini khusus ya, khusus orang-orang Aceh. Kenapa khusus orang-orang Aceh? Karena pendekatannya itu lebih enak kepada Pak Cakra. Jadi kepada teman-teman khusus penonton Edis TV yang berbahasa Aceh, silahkan ikuti dan follow Pak Cakra. Mungkin Pak Cakra bisa sampaikan salam sekaligus kita nanti penutupan Pak Cakra kepada orang-orang Aceh dalam bahasa Aceh. Silakan Pak Cakra. Ya, boleh. Terima kasih Mas Adi, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang-orang Aceh, kepada kaum muslimin yang di Aceh, kepada kaum ulama terutama. Kaum ulama, kepada pemimpin-pemimpin pondok pesantren. Mungkin berbahasa Aceh juga Pak Cakra. Berbahasa Aceh, ya. Terima kasih. Nya pulan itu pun yang tengku-tengku mandum. Tengku-tengku kaum ulama, para cendekiawan muslim yang nak digampung di Pat Mentang Drone berada. Perlen tepua bahawa saji Islam yang tak anut selamanya di bawah syariat Islam atau di bawah panji aswatun ahlu sunnah, hana membawa gedanya masyarakat Aceh dan hana bisa membawa dan mengangkat maruah gedanya urang Aceh kepada peradaban yang maju mulia. Pakan bukan lagi yan. Karena unsur-unsur yang na dalam Islam yang selamanya tak anut dari urung Syik, dari Endatu, hana pernah tak kaji, hana pernah tak coba tak lakukan sebuah introspeksi untuk tak temikir kembali pun betul bahawa saji ajaran Nabi Muhammad yang adalah kebenaran. Pun betul ajaran Nabi Muhammad yang adalah membawa kita kepada pencerahan, kepada kehidupan yang terang benderang. Ternyata
Aceh selama Islam di Aceh mentang dalam kegelapan, mentang dalam kenesdapaan, mentang dalam kekerasan dalam beragama. Nah, ini ada masalah di dalam ajaran yang ta'anudnya yang selamanya yang perlu kita fikir balik. Perlu terlakukan satu introspeksi. Gitu dulu. Oke, terima kasih Pak Cakra. Terima kasih banyak. Semoga yang teman-teman dari Aceh, yang berbahasa Aceh, terutama teman-teman dari Aceh yang berpikiran luas, yang mau berpikiran terbuka, ya mau open minded begitu, silahkan nanti main-main ke roomnya Pak Cakra membahas di internal orang-orang Aceh sendiri. Begitu Pak Cakra ya? Oke. Terima kasih Pak Cakra. Terima kasih Pak Cakra. Shalom ya buat semuanya. Shalom. Terima kasih Pak Cakra. Ya, saya turunkan ya Pak Cakra ya. Iya, teman-teman. Ya itu ya teman-teman ya. Ya, kita punya banyak teman-teman dari Aceh yang sudah mulai berpikir atau mulai memikirkan ulang begitu apa sebenarnya Islam ini, dan puji Tuhan beberapa dari mereka memang sudah sadar begitu. Dan ada salah satu orang ya yang punya akun Tersadarkan, dia berbicara tentang Islam, bagaimana dia meninggalkan agama Islam. Nah, seperti biasa teman-teman, Islam itu akan kalang kabut, gelagapan dan lapor polisi. Biasa itu teman-teman. Itu sekarang lagi viral tuh. Ulama-ulama MUI Aceh itu mencari alamat orang tersebut. Saya akan tunjukkan kepada kalian nih. Biar kalian saya tunjuk. Jadi orang Islam nih teman-teman, memang benar kata Pak Cakra, mereka ini memang senangnya itu menghasut dan melakukan kekerasan. Kalau kalian dengar ustadz-ustadznya itu seperti mengomandoi, aduh susah saya belepotan ngomong. Seperti mengomandoi orang-orang memang yang sudah dirancang untuk melakukan kekerasan. Makanya siap siap bela ulama, siap itu, siap ini, takbir. Ceramah-ceramah Islam itu selalu dibumbui oleh kekerasan-kekerasan semacam itu. Menghasut, dan ini saya kasih contoh sekarang ya. Di salah satu kanal YouTube, nih ya. Nih. Nama channel YouTube-nya itu kalian tahu ya, Tasik Ngaji. Kalian tentu sudah tidak asing dengan channel ini ya. Perhatikan. Nih. Apa yang dilakukan oleh Tasik Ngaji? Kepada seorang Aceh yang meninggalkan agama Islam, mereka menteror. Inilah memang tabiat mereka. Lihat nih. Perhatikan. Ya, terbaru penghujat Islam Abcal Aceh panik, ketakutan ormas. Nih. Perhatikan nih. Dia selalu nih, alamat penghujat Islam dibongkar. Jadi teman-teman, berdebat dengan orang Islam itu tidak akan jauh-jauh dari yang namanya ormas dan alam. Bahkan orang Islam itu paling cepat dikompori. Siap bela ulama, siap berjihad, takbir, Allahu Akbar. Memang gitu, tabiat orang Islam memang gitu. Makanya apa kata Fahri Hamzah? Ini Muslim sendiri yang ngomong.